Selamat malam. Ah, Hari ini saya akan membahas materi tentang fisika, tentang materi relativitas. Yuk disimak videonya. Materi yang pertama yaitu tentang relativitas. Pertama yaitu A. Gerak relatif. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak berjauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besar fisika yang bergantung pada penghematan seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Teori relativitas Newton terdiri dari teori khusus dan teori umum. Yang keduanya bertumpu pada dasar matematika yang kuat dan keduanya telah diuji dengan percobaan-percobaan dan pengamatan. Dan juga Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain, tidak dapat ditentukan bagaimana yang diam dan bagaimana yang bergerak atau keduanya bergerak. Galileo dan Newton mengemukakan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua yaitu transformasi Galileo. Pertama, transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia. Pengamat bergerak terhadap kerangka acuan S dan bergerak dengan kecepatan tetap U searah dengan V. Pada saat T sekon P bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, Z dan memiliki koordinat X, Y, Z terhadap kerangka acuan S, yaitu dengan hubungan X sama dengan X min dikurang VT, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z, T sama dengan T. 2. Transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. Persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan adalah UX sama dengan UX min dikurang V, UY sama dengan UY, UZ sama dengan UZ. Yang ketiga, transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. Persamaan untuk kecepatan AX sama dengan AX, AY sama dengan AY, AZ sama dengan AZ. Yang B yaitu teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. Pertama, postulat dalam teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus didasari oleh dua postulat, yaitu sebagai berikut. A. Postulat pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. B. Postulat kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Yang kedua, penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda berada pada kerangka S dan pengamat B berada pada kerangka S. B menjauhi A dengan kecepatan tetap VBA sama dengan V terhadap kerangka S. Suatu titik P berada dalam kerangka S bergerak dengan kecepatan VPB sama dengan V terhadap titik B. Ketiga, transformasi Lorentz. Selang waktu acuan bergerak T tidak sama dengan selang waktu menurut kerangka acuan bergerak T. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, hubungan transformasinya akan mengandung suatu pengali Y yang disebut tetapan transformasi. Persamaannya menjadi X sama dengan Y buka kurung X dikurang VT, X sama dengan Y buka kurung X ditambah VT. Yang C, pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Pertama, pemekaran waktu. Pemekaran waktu atau dilatasi waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Dibatasi waktu dimaksudkan sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 dikurang V2 per V pangkat 2 per C pangkat 2. 2. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang merupakan akibat dari transformasi Lorentz di mana panjang suatu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamat yang diam, yang dapat dirumuskan L sama dengan L
0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Selanjutnya yaitu D, massa, momentum, dan energi relativistik. Massa relativistik. Menurut Einstein, massa merupakan besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan mempunyai harga yang lebih besar. Massa suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. M sama dengan Y dikali M0. Keterangan M, massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda. M lebih dari MR. MO, massa yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Selanjutnya momentum relativistik. Momentum relativistik adalah momentum yang digunakan dalam teori relativitas Albert Einstein, terutama ketika objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Rumusnya adalah P sama dengan mv. Keterangan P momentum relativistik, M massa relativistik, MO massa diam, V kecepatan relativistik benda. Energi relativistik. Einstein memberi tafsiran bahwa mc pangkat 2 adalah energi total benda ketika bergerak dengan kecepatan V dan mc pangkat 2 adalah energi ketika benda diam. Jadi ada kesetaraan antara massa dan energi yang dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein sebagai berikut. E0 sama dengan M0 C pangkat 2. Energi total ET sama dengan mc pangkat 2 sama dengan Ym 0 C pangkat 2 sama dengan Ye O. Energi kinetik EK sama dengan ET dikurang EO E0 sama dengan buka kurung Y kurang 1 EO sama dengan Y1 M OC pangkat 2. Hubungan energi momentum relativistik itu sebagai berikut. ET pangkat 2 sama dengan MO pangkat 2 ditambah C4 C pangkat 4 ditambah P pangkat 2 C pangkat 2 atau ET pangkat 2 sama dengan EO pangkat 2 ditambah P pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Hukum kekalahan energi relativistik berlaku saat sebuah benda yang dalam keadaan dalam mempunyai massa MO membelah secara spontan menjadi beberapa bagian dengan massa MOY, MOG, MO dan seterusnya dengan kecepatan tertentu secara relativistik dapat ditulis sebagai berikut. Yang terakhir yaitu contoh soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 7 km per jam searah dengan kereta. Berapa kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 70 km per jam, UX sama dengan 7 km per jam. Permasalahan UX strategi UY sama dengan UY dikurang V. Penerapan UX sama dengan U ditambah V, jadi sama dengan 7 ditambah 70. Hasilnya yaitu 77 km per jam. Jadi kecepatan penumpang UX terhadap orang yang diam di tepi rel adalah 77 km per jam. Sekian dari teori relativitas yang saya jabarkan. Terima kasih.